wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Aulina dari kelas A2 2022. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran PKN bab 1 tentang hidup gotong royong, kurikulum merdeka. Pembahasannya terdiri dari 3, yaitu yang ke-1, hidup rukun, yang kedua, saling berbagi, yang ketiga, tolong menolong. Sebelumnya nih, aku mau tanya dulu, kalian udah tahu belum gotong royong itu apa? Oke, aku mau ngasih tahu, gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama dengan hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Gotong royong dapat dilakukan di rumah, juga di sekolah maupun di masyarakat. Nah, sekarang memasuki materinya, yaitu yang ke-1, ada hidup rukun. Hidup rukun itu adalah hidup dalam suasana yang baik, saling damai, saling menyayangi, tidak bertengkar satu sama lain, bersatu hati, dan selalu menjaga hubungan baik. Nah, adapun hidup rukun di rumah. Hidup rukun diperlukan juga dalam keluarga. Kerukunan akan menciptakan rasa nyaman. Jika sebuah keluarga tidak rukun, maka tidak akan ada ketentraman. Sebaiknya anggota keluarga bekerja sama, saling berbagi, dan saling membantu. Adapun juga contoh hidup rukun di rumah. Kakak dan adik yang hidup rukun. Isan dan Tiwi adalah kakak dan beradik. Isan dan Tiwi selalu rukun jika menonton televisi. Mereka tidak berebut. Mereka sering belajar bersama. Isan membantu Tiwi belajar. Tiwi tidak pernah mengganggu Isan. Saat belajar, Isan dan Tiwi juga rukun. Mereka tidak pernah bertengkar. Yang kedua, ada hidup rukun di sekolah. Saling menghormati kepada sesama teman, guru, maupun anggota sekolah merupakan satu di antara bentuk kerukunan di satuan pendidikan. Semua orang yang di lingkungan sekolah harus menghargai perbedaan pendapat dan pandangan serta selalu dapat bekerja sama. Adapun contoh hidup rukun di sekolah yaitu mengucap salam kepada guru dan teman. Yang kedua, tidak sombong. Yang ketiga, menghargai teman meskipun berbeda suku dan agama. Yang keempat, menolong teman dengan ikhlas. Yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Yang keenam, selalu hidup rukun dengan teman. Yang ketiga, ada hidup rukun di kampung, yaitu 1. Menolong teman yang sedang kesusahan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Yang kedua, ramah pada tetangga. Yang ketiga, menghormati tetangga yang lebih tua. Yang keempat, mau bermain dengan teman-teman di sekitar rumah tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, ada hidup rukun pada binatang. Binatang pun bisa hidup rukun. Dengan hidup rukun, mereka bisa saling membantu satu sama lain dan saling menguntungkan. Dan pembahasan yang kedua ada saling berbagi. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Kita hidup bersama orang lain, karena itu kita harus saling berbagi, kita juga harus saling bekerja sama. Perbedaan jenis kelamin, suku, dan agama tidak menjadi penghalang untuk berbagi pekerjaan atau tugas dengan berbagi sesama keluarga, teman, dan tetangga. Hidup akan lebih terasa ringan. Dan ada contoh saling berbagi di rumah, yaitu ayah mencuci, kakak membilas cucian, atau adik menemani ibu memilah pakaian yang akan dicuci atau dijemur. Jadi, dalam keluarga itu harus saling berbagi pekerjaan. Begitu. Yang kedua, ada saling berbagi di sekolah, yaitu berbagi bekal pada teman. Yang kedua, berbagi pinjam alat tulis pada teman. Dan yang ketiga, ada saling berbagi di masyarakat. Yang ke-1 ada berbagi makanan kepada tetangga. Yang kedua, bersedekah pada masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, bersedekah pada anak panti asuhan. Pembahasan terakhir adalah yang ketiga, tolong menolong. Menolong artinya membantu orang yang mengalami kesulitan. Tolong menolong artinya saling bantu. Orang yang suka menolong biasanya punya banyak teman. Contoh dari
Tolong-menolong di rumah yaitu menolong ayah membersihkan halaman rumah. Yang kedua, menolong ibu mencuci piring. Yang ketiga, menolong kakak membersihkan rumah. Contoh tolong-menolong di sekolah yaitu 1. Meminjamkan alat tulis. Kedua, belajar bersama. Yang ketiga, membantu membersihkan kelas. Yang keempat, mengunjungi teman yang sedang sakit. Yang kelima, mengambil barang yang jatuh. Dan yang keenam, berbagi bekal kepada teman. Contoh tolong-menolong di masyarakat. Yang kesatu, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Yang kedua, membantu saat ada kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, membantu menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, ada menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan. Sekian pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.